Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-178. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu, setelah beristirahat beberapa saat, maka Wijang dan Paksi pun telah mengajak anak-anak muda itu untuk bangkit dan melanjutkan kerja mereka. Beberapa orang di antara mereka sempat tertidur, sementara yang lain mulai memejamkan mata mereka. Rasa-rasanya memang malas sekali untuk mulai dengan kerja berat di teriknya matahari. Justru setelah mereka beristirahat di bawah rimbunya pepohonan, angin yang berhembus di padang perdu di kaki gunung itu membuat anak-anak muda itu seakan-akan terbius. Marilah, Ki Bekelah yang bangkit lebih dahulu. Aku akan ikut bekerja sama kalian. Ah, jangan Ki Bekel, cegah Wijang. Bahwa Ki Bekel hadir di sini sudah memberikan dorongan yang sangat kuat kepada kami. Tidak apa-apa, aku harus ikut pula mengalami kerja. Sejak kanak-kanak, aku adalah seorang yang malas pula, sehingga orang tuaku tidak memberikan teladan apa yang sebaiknya harus aku lakukan. Nah, sekarang aku mendapat teladan bagaimana sebuah padukuhan harus bekerja bagi kesejahteraan padukuhannya. Ternyata Ki Bekel memang tidak dapat dicegah. Dising-singkannya kain panjangnya, dilepaskan bajunya pula. Dengan mengenakan caping bambu, Ki Bekel pun mulai ikut bekerja bersama dengan anak-anak muda yang masih saja menggeliat dan mengusap matanya. Tetapi ketika cangkul sudah berada di tangan, maka mereka pun telah kehilangan perasaan kantuk mereka. Demikian pula mereka yang mengusung bambu dari pinggir hutan bambu. Wijang dan Paksi sendiri juga mulai dengan kerja mereka. Ia minta Trimo dan beberapa orang yang lain untuk membantu Wijang mulai menggarap talang air dari lacur-lacur bambu yang sudah ada. Sementara itu, Paksi telah menemani anak-anak muda yang sedang mengusung bambu. Anak-anak muda itu masih saja dibayangi oleh ketakutan mereka terhadap kemungkinan munculnya seekor harimau loreng. Dengan terampil Wijang memotong bambu yang terhitung besar, dilubanginya. Bambu itu diarah ruasnya untuk menghilangkan sekat-sekat ruasnya itu. Agaknya Wijang ingin membuat satu jelucur talang lebih dahulu. Biarlah kemudian anak-anak muda itu membuatnya pula. Sementara itu matahari pun bergerak semakin ke barat. Semakin lama menjadi semakin rendah. Ketika Wijang dan Paksi melihat bahwa anak-anak muda yang bekerja bersama mereka itu menjadi sangat letih, maka Wijang dan Paksi pun telah menghentikan kerja itu. Kepada anak-anak muda itu, Wijang pun berkata, "Besok kita mulai lebih pagi lagi. Malam nanti kita tidur nyenyak. Mudah-mudahan kita tidak terganggu lagi. Sebelum tidur, gosoklah kaki dan tangan kalian dengan kencur yang dipipih dengan sedikit beras. Mudah-mudahan besok kalian merasa segar dan sehat saat bangun tidur. Apalagi jika kalian bangun pagi-pagi sekali." Beberapa saat kemudian, gumuk kecil itu pun menjadi sepi.
Wijang, Paksi Pamekasan dan anak-anak muda yang bekerja keras untuk membangun talang air itu sudah kembali ke padukuhan dan pulang ke rumah masing-masing. Namun tidak semua orang tua menjadi bangga atas kesetiaan anaknya bekerja keras membuat talang air yang akan dialirkan ke sawah Mbah Recup itu. Ketika seorang yang bertubuh agak pendek, kurus dan perutnya buncit pulang, ayah dan ibunya segera memanggilnya. "Kemana saja kau sehari-harian, "Aku pergi ke gumuk kecil itu, ayah." "Ada apa di gumuk kecil?" "Kami sedang membuat talang air." "Talang air apa?" "Kami sedang mencoba untuk mengalirkan air dari gumuk kecil itu ke bulak sawah yang kering itu. Meskipun tidak semuanya akan kebagian air, tetapi rasa-rasanya sebagian besar dari sawah kita akan dapat menjadi basah di segala musim. Bukan hanya di musim hujan saja kita dapat menanami sawah kita." "Bohong! Siapakah yang mengatakannya?" "Dua orang pengembara itu. Tetapi Ki Bekel sependapat. Bahkan Ki Bekel ikut bekerja bersama kami." "Ternyata kau menjadi semakin sering berbohong, Besok kau tidak usah pergi ke gumuk kecil. Kau ikut ayah bekerja di rumah Ki Cokrojoyo. Besok lusa, Ki Cokrojoyo akan mengirim gula kelapa 3 pedati ke pasar Moncowarno. Besok kita akan menghitung dan menempatkannya ke dalam keranjang." "Tetapi aku sudah berjanji kepada Trimo dan kepada Ki Bekel. Besok aku akan datang ke gumuk kecil itu." "Jangan dungu. Apakah kau mendapat upah jika kau bekerja di gumuk kecil itu?" "Tidak, ayah." "Nah, jika demikian, kenapa kau pergi juga ke gumuk?" "Kami bekerja dengan pengharapan bagi masa depan padukuhan kita ini." "Masa depan? Kau telah terbius oleh janji-janji manis. Berbeda dengan kerja di rumah Ki Cokrojoyo, kita akan langsung mendapat upah, meskipun hanya sedikit. Tetapi besok kau perlu makan." "Di gumuk aku juga mendapat makanan, ayah. Makan hingga perutku menjadi kenyang sekali." "Siapa yang memberi makan?" "Mungkin Ki Bekel." "Kau jangan membual." "Tidak, ayah. Aku tidak membual. Jika aku sekedar membual, aku akan merasa lapar sekali sekarang ini. Tetapi rasa-rasanya perutku masih kenyang." "Persetan dengan kerjamu di gumuk kecil itu. Pokoknya besok kau harus kerja di rumah Ki Cokrojoyo bersamaku." Anak itu diam. Ia tidak berani membantah lagi. Ayahnya adalah seorang yang keras hati. Jika ia masih saja membantah, maka ayahnya akan segera marah. Mungkin sekali tangannya akan menampar mulutnya itu. Dengan gelisah anak itu pun pergi ke belakang mencari neneknya di dapur. "Nek," berkata anak itu, "nenek mempunyai kencur." "Kencur? Untuk apa?" "Aku tadi kerja keras di gumuk kecil, Nek. Aku dinasehatkan agar tangan dan kakiku diolesi kencur yang dipipih dengan sedikit beras." "Oh, beras kencur maksudmu?" "Iya, Nek. Beras dan kencur." "Aku mempunyai kencur sedikit. Besok kita dapat mencari di kebun belakang." "Berasnya?" Neneknya termangu-mangu. Dengan nada berat neneknya itu berkata, "Berasnya tinggal sedikit sekali, Nger. Besok beras itu akan dibuat bubur untuk makan adikmu. Untuk kita, ayahmu sudah menyediakan gaplek yang cukup." "Sedikit saja, Nek. Beberapa butir." "Baiklah, nanti nenek ambilkan. Kau tidak usah bercerita kepada ayah dan ibumu tentang beras kencur itu.
katakan saja, kencur itu di pipi dengan sedikit garam. Iya, Nek. Sekarang mandilah, tubuhmu akan terasa segar. Dalam pada itu ketika anak-anak muda yang ikut ke gumuk kecil beristirahat untuk melepas lelah yang bagaikan mencekam sampai ke tulang, maka Wijang dan Paksi yang sudah mandi dan berbenah diri menemui Ki Bekel. Dengan ragu-ragu, Wijang pun bertanya, "Apakah Ki Demang benar-benar ingin bertemu dengan kami?" "Iya, tetapi agaknya kalian masih letih." "Tidak, Ki Bekel, kami tidak letih." Aku yang hanya ikut membantu kerja kalian. Itu pun aku mulai setelah matahari sudah turun. Merasa sangat letih." Seumur Ki Bekel, sebaiknya memang sudah tidak melakukan kerja kasar sebagaimana kami lakukan. Tetapi berbeda dengan orang-orang seumurku. Anak-anak muda yang lain itu pun merasa sangat letih. Bagaimana mungkin kalian tidak? Apakah kami berdua kelihatan letih? Tidak. Itulah yang membuatku heran. Ki Bekel, selama ini anak-anak muda padukuhan ini tidak pernah berbuat apa-apa. Karena itu, maka mereka pun akan cepat merasa letih. Tetapi jika mereka sudah terbiasa dengan kerja keras, maka mereka tidak akan secepat itu menjadi letih. Ki Bekel mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia pun menyahut, "Kenapa tidak kau katakan saja bahwa aku juga tidak pernah kerja keras?" Wijang dan Paksi pun tersenyum pula. Namun sekali lagi, Wijang pun bertanya, "Apakah kami sebaiknya pergi menghadap Ki Demang?" "Kita pergi bersama-sama." "Tetapi bukankah Ki Bekel merasa letih?" "Aku memang letih, tetapi biarlah aku pergi bersama kalian." Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Bekel pun telah pergi menemui Ki Demang bersama Wijang dan Paksi Pamekasan. Ketika mereka sampai di rumah Ki Demang, lampu sudah dinyalakan di pendopo, peringgitan dan di setiap ruang. Sejenak kemudian Ki Bekel, Wijang dan Paksi pun telah duduk di peringgitan ditemui oleh Ki Demang. Namun ternyata betapapun Ki Demang berusaha untuk menyembunyikan kegelisahannya, Ki Bekel masih juga dapat merasakannya. Meskipun demikian, Ki Bekel tidak menyinggungnya. "Ki Demang," berkata Ki Bekel kemudian, "aku sengaja datang sambil mengajak kedua orang pengembara. Sebagaimana aku katakan, mungkin Ki Demang ingin berbicara dengan mereka tentang gagasan mereka mengalirkan air dari gumuk kecil itu ke sawah kami yang kering. Menurut kedua pengembara itu, air yang tidak pernah kering yang mengalir dari celah-celah batu-batu padas serta saluran-saluran yang terjadi secara alami di sekitar gumuk kecil itu dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah." Ki Demang mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Ki Demang itu pun bertanya, "Apakah kalian berdua dapat menetap di Kademangan ini untuk selanjutnya?" Wijanglah yang menjawab, "Sayang Ki Demang, kami adalah pengembara. Kami tidak dapat tinggal terlalu lama di satu tempat. Kami sudah mengatakan kepada Ki Bekel bahwa kami hanya dapat memulai kerja besar ini. Selanjutnya terserah kepada anak-anak mudanya. Bahkan kemudian Ki Bekel sendiri telah turun tangan." Ki Demang itu mengangguk-angguk kecil. Dengan ragu-ragu Ki Demang itu pun bertanya pula, "Jadi sampai kapan kau berada di padukuhan itu?" "Kami akan berada di padukuhan itu 2 atau 3 hari lagi, Ki Demang." "Lalu sesudah itu kalian akan pergi kemana?" "Kami adalah pengembara, Ki Demang. Kami tidak tahu langkah kami sampai kemana." Adalah di luar sadarnya jika kemudian Ki Demang itu bertanya, "Jadi kenapa kalian harus pergi?" "Aku juga sudah berusaha menahannya.
Jika keduanya tidak dapat tinggal untuk seterusnya, aku berharap mereka dapat tinggal 1-2 bulan saja, sahut Ki Bekel. Wijang termangu-mangu sejenak, namun Paksilah yang menjawab. Kami mohon maaf Ki Bekel dan Ki Demang. Kami tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Tetapi kami berjanji bahwa pada saat yang lain, jika keadaan mengizinkan, kami akan singgah lagi di Kademangan ini. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan, jantung Ki Demang terasa menjadi semakin tenang. Jika saja kalian dapat tinggal lebih lama lagi, desis Ki Demang. Wijang tidak menyahut. Ia tahu benar keinginan Paksi. Sebelum dapat menemukan adiknya, maka ia tidak akan dapat menahan Paksi terlalu lama di suatu tempat. Jika ia memaksanya, maka Paksi tentu akan meninggalkannya. Bahwa aku menyertainya, tidak semestinya aku justru menjadi penghambatnya, berkata Wijang di dalam hatinya. Ki Demang yang gelisah itu rasa-rasanya terlepas dari satu jebakan yang akan dapat menjeratnya. Ki Cokrojoyo telah mengancamnya agar kedua orang pengembara itu diusir dari Kademangan dalam waktu 2 atau 3 hari. Jika keduanya memang ingin pergi, bukankah ia tidak perlu mengusirnya? Tidak perlu menyakiti hati keduanya yang sudah berniat baik melahirkan gagasan yang akan sangat berarti bagi padukuhan yang miskin itu. Tetapi Ki Demang pun tidak dapat membiarkan mereka tetap berada di Kademangannya, karena jika demikian, Ki Cokrojoyo mengancam akan membuka rahasia Ki Demang bahwa ia sudah banyak menerima pemberian dari Ki Cokrojoyo, pemberian yang tentu saja bukannya tanpa pamrih. Dalam kesempatan itu, Ki Demang justru telah mengucapkan terima kasih kepada kedua anak muda pengembara itu. Sebelum kalian pergi, aku harap kalian singgah sebentar anak-anak muda. Wijang dan Paksi tidak segera menjawab, sementara Ki Demang berkata selanjutnya. Atas nama orang-orang Kademangan ini, aku akan menyampaikan pertanda terima kasih kami bagi kalian berdua. Ki Demang, berkata Wijang, bahwa kami diterima dengan baik di Kademangan ini sudah merupakan penghargaan yang sangat besar bagi kami. Karena itu, Ki Demang tidak usah memberikan pertanda terima kasih itu kepada kami. Dalam pengembaraan kami, kenang-kenangan yang seharusnya kami simpan dengan baik itu justru akan dapat tercecer di jalan. Jangan menolak anak-anak muda. Mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi pertanda terima kasih itu kami berikan dengan tulus. Wijang dan Paksi tidak menyahut. Memang tidak sepantasnya mereka menolak pemberian dari Ki Demang itu agar tidak menyinggung perasaannya. Datanglah esok sore. Kenang-kenangan itu akan aku persiapkan esok pagi. Terima kasih Ki Demang. Ki Bekel tidak menyela. Ia duduk saja sambil tersenyum-senyum. Namun sebenarnya lah, Ki Bekel menjadi curiga. Ki Demang itu rasa-rasanya telah mendorong agar kedua pengembara itu segera pergi. Meskipun sebagai basa-basi Ki Demang itu mencoba menahan mereka. Dalam pada itu, Ki Demang itu pun tidak lagi nampak sangat gelisah. Bahkan kemudian Ki Demang itu lebih banyak tersenyum dan tertawa. Kata-katanya pun menjadi lancar dan mengalir seperti gemerciknya air di sungai. Ki Demang pun kemudian telah menanyakan gagasan Wijang dan Paksi Pamekasan yang telah berhasil menggerakkan beberapa orang anak muda dan bahkan termasuk Ki Bekel sendiri. Mudah-mudahan Ki Bekel berhasil, berkata Ki Demang kemudian. Dengan demikian,
padukuhan itu tidak akan semakin jauh tertinggal dari padukuhan-padukuhan yang lain. Iya, Ki Demang. Mungkin pada saat-saat yang diperlukan kelak, kami akan minta bantuan Ki Demang untuk menyelesaikan pekerjaan kami. Silahkan Ki Bekel. Jika saja aku dapat membantu, aku akan membantunya. Beberapa saat lamanya mereka berbincang. Setelah minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan yang dihidangkan itu, maka Ki Bekel, Wijang dan Paksi itu pun minta diri. Demikian mereka sampai di rumah Ki Bekel, maka makan malam pun telah disediakan. Seperti juga kemarin, sederhana saja. Dalam pada itu, Ki Bekel masih saja merasa terganggu oleh sikap Ki Demang. Ki Bekel itu telah mengambil kesimpulan bahwa Ki Demang menghendaki agar Wijang dan Paksi Pamekasan segera meninggalkan kademangan itu. Tetapi Ki Demang sendiri tidak menantang gagasan untuk membuat saluran air dari gumuk kecil ke sawah yang kering dan gersang itu. Tentu ada hubungannya dengan Ki Cokrojoyo, berkata Ki Bekel di dalam hatinya. Namun Ki Bekel tidak dapat membiarkan perasaannya yang berbicara. Ia sadar bahwa Ki Demang mempunyai wewenang untuk menggagalkan rencana pembuatan saluran air itu dengan alasan apapun juga. Karena itu, maka Ki Bekel itu pun harus bersikap sangat berhati-hati. Setelah makan malam, maka Ki Bekel yang masih saja berangan-angan tentang saluran air serta sikap Ki Demang itu pun berkata, "Besok kita akan pergi ke gumuk itu pagi-pagi sekali. Karena itu, sebaiknya kalian berdua beristirahat. Kalian harus menyimpan tenaga kalian dengan sebaik-baiknya pagi esok." Wijang dan Paksi mengangguk. Dengan nada dalam, Wijang pun menjawab, "Baik Ki Bekel, kami akan beristirahat." Keduanya pun kemudian telah masuk ke dalam bilik yang diperuntukkan bagi mereka. Namun keduanya tidak juga segera tidur. "Kau rasakan sikap Ki Demang yang agak aneh?" bertanya Wijang. "Baru kemudian," jawab Paksi. "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Ki Demang ingin agar kita segera pergi." "Iya, tentu ada hubungannya dengan Ki Cokrojoyo." "Aku juga berpendapat demikian. Jika saja aku tidak sedang memburu adikku, maka aku justru ingin berada di sini sampai kerja itu selesai. Apa boleh buat? Tetapi pada kesempatan lain, aku benar-benar ingin datang kemari. Aku juga, kita dapat pergi bersama-sama lagi. Atau katakan, jika kita pulang ke Pajang, maka jalan di daerah ini pun akan sangat menarik." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Namun Wijang pun kemudian berkata, "Marilah kita tidur. Besok kita akan berada di gumuk kecil itu lagi." Keduanya pun kemudian telah membaringkan tubuh mereka. Paksi menarik kain panjangnya sehingga hampir menutupi wajahnya. Pagi-pagi sekali keduanya pun telah terbangun. Seperti biasanya mereka pun segera berbenah diri. Pagi itu, Ki Bekel pun telah bangun pagi-pagi pula. Ketika Wijang dan Paksi telah selesai dan duduk di serambi, maka Ki Bekel pun telah berada di pakiwan pula. Namun Ki Bekel itu menjadi kecewa. Demikian ia bangun, mandi dan berpakaian. Ia ingin menunjukkan bahwa ia pun dapat bangun lebih pagi dari kedua pengembara itu. Namun ternyata bahwa Wijang dan Paksi telah duduk di serambi. "Untunglah bahwa kita tidak bertaruh," desis Ki Bekel. "Maksud Ki Bekel?" bertanya Wijang. "Aku telah mandi dan berpakaian dengan tergesa-gesa.
Aku ingin membangunkan kalian dan menyatakan kemenanganku pagi ini bahwa aku telah bangun lebih dahulu. Ternyata kalian telah selesai." Wijang dan Paksi tertawa. Sambil tertawa Paksi pun berkata, "Hehehe, apakah sebaiknya kami berdua tidur saja lagi agar Ki Bekel sempat membangunkan kami?" Ki Bekel pun tertawa berkepanjangan. Pagi itu, ternyata Nyi Bekel dan pembantu di rumah Ki Bekel itu pun telah bangun pagi-pagi pula. Karena itu sebelum matahari terbit, maka nasi pun telah masak. "Kita makan pagi, baru kita pergi ke gumuk kecil." Wijang dan Paksi Pamengkas tidak menolak. Mereka pun kemudian duduk di ruang dalam. Lampu minyak di ruang dalam itu masih menyala meskipun ayam sudah berkotek di halaman. Demikian mereka selesai, maka Ki Bekel pun telah mengajak mereka berangkat. "Baru saja kalian selesai makan," berkata Nyi Bekel. "Beristirahatlah dahulu barang sebentar, nanti lambung kalian terasa sakit." Tetapi Ki Bekel menjawab, "Kami akan berjalan perlahan-lahan saja, Nyi. Bukankah hari masih pagi? Kami tidak tergesa-gesa." "Jika Ki Bekel tidak tergesa-gesa, kenapa Ki Bekel tidak duduk saja lebih dahulu?" "Aku tidak pernah merasakan betapa segarnya berjalan di pagi hari selagi embun masih menitik dari ujung dedaunan. Aku tidak pernah melihat saat-saat matahari lepas dari garis cakrawala." "Terlambat, Ki Bekel," desis Nyi Bekel. "Kenapa terlambat? Bukankah matahari belum terbit?" "Maksudku bukan hari ini, tetapi seharusnya Ki Bekel mengajak aku berjalan-jalan menjelang matahari terbit. Tentu saja tidak sekarang, tetapi saat-saat kita masih muda." Ki Bekel tertawa. Katanya, "Hehehe, apa salahnya kita pergi sekarang, Nyi?" "Ah, aku belum mandi." "Kau yang tidak dapat bangun pagi." "Bukankah aku bangun lebih dahulu dari Ki Bekel? Tetapi aku segera sibuk di dapur, sehingga aku belum sempat mandi." Ki Bekel masih tertawa. Katanya, "Hehehe, ah, sudahlah, kami akan berangkat." Ketiganya kemudian meninggalkan rumah Ki Bekel menuju ke gumuk kecil yang banyak menyimpan air itu. Beberapa pohon raksasa tumbuh di sekitar gumuk kecil itu. Namun pepohonan itu terpisah dari hutan yang memanjang yang seakan-akan dipagari oleh hutan bambu. Hari memang masih pagi. Matahari masih berada di balik cakrawala. Burung-burung liar berkicau bersahutan, seakan-akan meneriakkan kerinduan mereka terhadap matahari yang sudah semalam suntuk bersembunyi. "Jarang sekali aku melihat saat-saat menjelang matahari terbit seperti ini," berkata Ki Bekel. "Biasanya aku masih melingkar di pembaringan, bahkan sampai matahari hampir mencapai puncaknya. Jika hari hujan, aku menjadi lebih parah lagi. Hampir sehari-harian aku berada di dalam bilik sambil mendengkur." Ki Bekel dapat menghitung sampai umur Ki Bekel sekarang ini. Ki Bekel memerlukan waktu berapa tahun untuk tidur dan berapa tahun terjaga. Jika kebiasaan Ki Bekel tidur semalam dan separuh hari, berarti 3/4 masa hidup Ki Bekel berada di pembaringan. Jika umur Ki Bekel sekarang misalnya 45, maka Ki Bekel telah tertidur selama 33 tahun lebih dan terjaga kurang dari 12 tahun. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Bukankah itu berarti bahwa hidupku itu sia-sia? Jika saja Ki Bekel dapat memanfaatkan waktu Ki Bekel yang pendek itu dengan sebaik-baiknya. Ternyata aku telah banyak sekali kehilangan karena kemalasanku. Demikian pula para bebahu, orang-orang padukuhanku,
dan bahkan sebagian besar dari anak-anak mudanya. Tetapi sekarang Ki Bekel sudah memulainya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ki Bekel itu tertawa berkepanjangan. Katanya, "Hehehe, terima kasih. Selama ini aku tidak pernah memikirkan berapa tahun aku tidur dan berapa tahun aku terjaga." Wijang dan Paksi pun ikut tertawa pula. Sebelum embun tuntas dihisap sinar matahari yang mulai memancarkan sinarnya yang kekuning-kuningan, Ki Bekel, Wijang dan Paksi Pamekasan sudah berada di gumuk kecil. Ternyata anak-anak muda padukuhan itu pun benar-benar berusaha untuk dapat bangun lebih pagi. Meskipun kedatangan Ki Bekel lebih dahulu dari mereka, tetapi jarak waktunya tidak terlalu jauh. "Maaf Ki Bekel," berkata Trimo. "Kami terlambat. Kami menunggu yang satu dengan yang lain, sehingga kami menjadi kesiangan." "Kami juga baru saja datang," berkata Ki Bekel. "Kita beristirahat sebentar," berkata Wijang kemudian. "Sebentar lagi kita akan mulai dengan kerja besar kita." Anak-anak muda itu pun kemudian telah duduk di atas batu-batu padas. Ternyata jumlah mereka bertambah lagi. Sementara itu, anak muda yang bertubuh agak pendek, kurus dan perutnya buncit ada pula di antara mereka. Anak muda itu berhasil meyakinkan ayahnya bahwa air itu akan dapat menjadi harapan di masa datang bagi padukuhan mereka. Demikianlah, setelah beristirahat sejenak, maka Wijang pun telah mengajak kawan-kawannya untuk mulai dengan kerja mereka. Wijang dan Paksi Pamekasan telah memberikan contoh bagaimana mereka harus menghilangkan sekat pada ruas-ruas bambu yang akan mereka pergunakan sebagai talang air. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.